semuanya. Selamat datang di podcast WIS Waktu Indonesia Sejarah. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa sih, Dav? Oke Kalista, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ekonomi sistem parlementer. Oh, oke. Berarti kita akan ngebahas topik itu di podcast kali ini. Nah, sebelum itu kita harus perkenalkan diri dulu nggak sih, Dav? Iya betul banget Kalista, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami berdua. Nama saya Dav Rasmat Fatih Negara. Dan saya Kalista Nurhaliza sebagai partner Dava kali ini. Nah, jadi kita di sini gak cuma berdua doang. Di sini kita juga punya teman-teman yang menjadi narasumber di podcast kali ini. Boleh nggak sih kalian perkenalkan diri dulu nih? Halo semuanya, saya Andika Rahman Taufik. Saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu sistem kepartaian dan pemilu di demokrasi parlementer. Oke Andika, terima kasih. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih? Halo semuanya, nama saya Raffi Firizka Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer 1950 hingga 1959. Oke Raffi, salam kenal ya. Oke, untuk selanjutnya masih ada dua nih narasumber. Tolong untuk segera perkenalkan dirinya ya. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Hai semuanya, aku Belkisita Marianti. Di sini aku akan menjelaskan kesimpulan tentang materi kita kali ini nih. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang sudah memperkenalkan dirinya secara singkat. Oke, kita balik lagi ya, Dav, ke topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Sebelumnya, apa sih definisi sistem demokrasi parlementer, Farhan? Jadi, definisi demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlementer negara memiliki peran penting pada sistem ini. Rakyat ini memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan membuat partai anggota kabinet juga dibolehkan mengkritik pemerintah bila tidak setuju. Lalu, dasar hukum demokrasi parlementer adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Oh alah, jadi itu definisi sistem demokrasi parlementer. Oh iya, tadi kan Farhan ada nyebutin kata-kata kabinet nih. Boleh dong disebutin ada apa aja sih kabinet yang ada di sistem demokrasi parlementer? Jadi gini Kak, yang pertama tuh ada kabinet Natsir pada bulan September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua ada kabinet Sukiman pada bulan April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga ada kabinet Wilopo pada bulan April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat ada kabinet Ali Sastro 1 pada bulan Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harapan pada bulan Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam ada kabinet Ali Sastro II pada bulan Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh yang terakhir ada kabinet Juanda pada bulan Maret 1957 sampai Juli 1959. Wah, banyak juga ya kabinet di sistem demokrasi parlementer ini, Dav. Iya Kalista, bener banget tuh. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke Andika. Andika, boleh jelasin gak sih sistem kepartaian di masa demokrasi parlementer dan sistem pemilu di masa demokrasi parlementer itu gimana sih? Jadi gini Dav ya, sistem kepartaian yang ada di demokrasi parlementer itu adalah sistem multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta untuk memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Si Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya mau menjelaskan dulu nih apa itu partai politik. Partai politik itu adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya dibentuknya partai politik itu adalah agar memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Ya, jadi saya lanjut lagi ke topik yang sebelumnya. Di masa parlementer ini, para partai-partai politik ini cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongannya masing-masing daripada memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi dengan hal tersebut dapat menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinetnya tidak berlangsung secara lama, tahu Dava? Kabinet itu rata-rata setiap kabinet itu tidak hampir 1 tahun.
Jadi dengan adanya masalah tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan. Kondisi inilah yang menurut Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Oh, jadi gitu ya Andika, sistem kepartaian dalam demokrasi parlementer. Kalau sistem pemilihan umum di masa demokrasi parlementer itu seperti apa sih, Dik? Jadi gini Dava, di pemilihan umum di masa demokrasi parlementer itu mereka tuh melakukan pemilihan umum tuh bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Jadi pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamidjojo 1 pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum itu tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 29 September 1955 dan pada tanggal 15 Desember 1955. Jadi di pemilu tahun tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota dewan konstituante atau badan pembuat undang-undang pada Undang-Undang Dasar pada tahun 15 Desember 1955. Jadi pada yang tahap kedua itu dilaksanakan untuk merubah yang namanya Undang-Undang Dasar sementara dan diganti dengan Undang-Undang Dasar yang sebenarnya. Lalu pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan ini, pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum tahun tersebut merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Oh, gitu ya Andika. Jadi tuh pada masa kabinet Burhanuddin Harahap itu terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia ya? Oke, makasih ya Andika. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Aku mau nanya ke Raffi nih, bagaimana sih perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer? Nah, kalau soal bagaimana perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal itu, bisa dibilang mendapatkan masalah nih, karena saat itu sedang tinggi-tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Nah, di sisi lain itu juga terjadi pertambahan jumlah penduduk yang diiringi tingkat kesejahteraan yang rendah. Makanya dicarilah solusi nih buat mengatasi masalah ini. Oke, kan tadi Raffi sempat ngebahas mengenai solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira solusinya itu apa aja sih, Vi? Nah, jadi solusi untuk mengatasi masalah ini tuh ada banyak kebijakan nih Kalista, yaitu dengan kebijakan Gunting Syafruddin dengan memotong semua uang yang bernilai 2,50 perak ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Dan terbukti melalui kebijakan ini tuh kayak jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, kemudian juga ada sistem ekonomi benteng yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1953. Sebanyak 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini, tapi pada akhirnya tujuan program ini tuh gagal. Gitu, dikarenakan mengakibatkan beban keuangan pemerintah yang semakin besar. Jadi bisa dibilang tuh kalau kehidupan masyarakat itu pada masa demokrasi liberal itu mengalami gejolak nih dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Karena munculnya gejolak permasalahan ekonomi ini juga yang ngebuat meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran pada masa itu. Jadi kayak bener-bener tuh banyak masalah pada masa parlementer itu, makanya digantilah menjadi masa demokrasi terpimpin. Gitu Kalista. Oh, jadi kayak gitu ya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baiklah, terima kasih Raffi atas penjelasannya. Udah gak kerasa ya Kalista, kita udah sampai di pembahasan terakhir aja nih. Untuk selanjutnya, aku pengen nanya Bilkis nih. Bilkis, kan kita tadi udah ngedengerin nih ya dari beberapa teman kita yang udah menjelaskan mengenai sistem demokrasi parlementer nih. Aku boleh gak sih minta kesimpulannya nih untuk sistem demokrasi parlementer ini tuh gimana? Nah, untuk kesimpulannya, masa demokrasi parlementer adalah ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Artinya,
kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen DPR. Lalu untuk sistem kepartaian dan pemilu 1955 ini, pemilu ini pada tahun itu menggunakan sistem proporsional. Pemilihan umum sistem proporsional ini adalah di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Nah, untuk perkembangan ekonomi pada zaman parlemen ini itu di awal periode, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekonomi setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Kondisi ekonomi pada zaman itu juga sangat lemah, dengan inflasi tinggi dan banyak pengangguran. Dan solusi-solusinya itu dijelaskan oleh Raffi tadi, teman-teman. Oh, jadi kayak gitu ya Belkis kesimpulannya. Ya, Kalista, sepertinya kita udah di pembahasan yang terakhir nih ya. Iya nih Dav, karena topik pembahasan kita udah habis, jadi waktunya kita untuk pamit undur diri. Saya Kalista Nurhaliza sebagai host di podcast kali ini dan dengan partner saya, Dava Rachmat Fatir Negara. see you di podcast selanjutnya. Bye. Bye ya, Peda.